Alright, selamat siang teman-teman sahabat Kompak ya, Kompak Lovers ya, selamat datang di podcast Kompak siang ini ya. Senang sekali kita bisa kembali menjumpai teman-teman semua yang sudah hadir ya lewat Zoom pada siang hari ini, hari Senin 23 Juni 2025 ya. Seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif yang sungguh luar biasa, kisah nyata tentang bagaimana Tuhan berkarya di tengah kehidupan seseorang, bahkan dari tempat yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ya, tempat itu mana yang kita pernah tidak bayangkan? Sebuah tempat kecil, ya, penduduknya nggak sampai 500.000, kecil. Untuk mencapai tempat itu dari Makassar kita kira 4 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam ya. Jadi bisa bayangkan Makassar itu ibu kota. Nah ini tempatnya kecil. Nanti di mana tempatnya ya? Kita pikir sendiri di mana tempatnya ya. Penduduk yang nggak sampai 500.000, nggak sampai ya sekitar itu. Orang Kristennya berapa? Berapa orang? 0,11%. 0,11% cuman. Wow. Jadi yang lainnya kemana? Yang lainnya non Kristen lah, ya pantas lah ya. Ibu As ini, ya nggak pernah dia lihat gereja, nggak pernah dilihat gereja, nggak pernah. Di mana dia melihat gerejanya? Di Papua. Tuhan bawa ke Papua supaya apa? Ngelihat gereja itu kayak gini. Wow. Aduh. Ya, luar biasa ya. Hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita ya, seorang hamba Tuhan yang berasal dari tempat kecil, daerah kecil ya. Bulukumba ya. Ya, Bulukumba itu daerah kecil ya, Sulawesi Selatan ya. Daerah yang mayoritasnya penduduknya ya non-Kristen. Bahkan Ibu As ini, Ibu Asmawati ya, tapi saya panggil Bu As saja lah ya. Lahir serta dibesarkan dari keluarga non-Kristen. Tapi siapa sangka, siapa yang nyangka, perjalanan hidup yang membawa Bu As ini dari Bulukumba, tempat terpencil ya, untuk mencapai sana itu dari Makassar, ibu kota itu perlu 4 jam 5 jam naik bus. Nah, apa betul saya ngomong saya ini betul apa enggak, nanti tanya aja sama ini narasumber kita ya. Siapa sangka Roh Kudus bawa dia loh. Perjalanannya ke mana? Ke Papua ujung timur. Wow. Merauke. Ya ampun, di Papua dan di sanalah pertama kali nih beliau melihat gedung gereja ini kayak apa. Oh di sinilah gedung gereja baru lihat. Bahkan mengalami perjuangan pribadi dengan Tuhan Yesus hingga akhirnya dia percaya, mengalami perjuangan pribadi. Bahkan sekolah teologi ditabiskan jadi pendeta loh. Luar biasa. Mari kita sambut dengan sukacita narasumber kita hari ini, Pendeta Asmawati. Selamat datang Ibu As, senang sekali bisa bersama dengan Ibu kita hari ini ya. Luar biasa. Oke. Alright, selamat siang Sobat Kompak Siang Lovers. Hari ini Senin 23 Juni. Podcast ini ada setiap hari Senin, Selasa sampai Rabu saja, mulai dari jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati sesuai dengan amanat agung ya. Matius 28 19:20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, agar banyak orang mengenal kebenaran ya. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Apa itu Kompak? Komunitas sepakat ya. Nah, disinilah komunitas sepakat terhadap firman Tuhan ya. Nah, disinilah firman Tuhan yang mana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan adalah the highest authority
otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Jadi pendeta, pastor, gereja harus tunduk pada firman. Ya, sebelum kita mulai podcast ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang membawa kami berkumpul siang hari ini dalam podcast Kompak Siang. Terima kasih untuk setiap kesempatan untuk mendengar kisah nyata dari anak-anak-Mu yang telah Bapak panggil dan sudah diubahkan. Kami serahkan acara ini sepenuhnya dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap hati yang mendengar, dan melalui kisah testimoni dari Ibu Asmawati, nama-Mu ditinggikan dan kemuliaan-Mu nyata. Urapilah narasumber kami dan semua peserta yang hadir saat ini, baik yang di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel, agar setiap kata yang terucap dari Ibu As pada yang hadir menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, teman-teman, kita sapa dulu ya. Ada Ibu Ati yang di Ambon, Ibu Pendeta Ati. Selamat siang Ibu Pendeta Ati, katanya Ambon lagi banjir nih. Hujan keras ya. Oke, ya saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Dan Ibu Santi Makarau. Nah, ini bukan orang Jawa, orang Manado lah. Di mana dia? Colorado, USA. Wow, sampai di sana, mantap. Kenapa terdampar di sana? Nanti kita tanya-tanya ya. Alright, di sini ada lagi, siapa lagi di sini muncul? Di YouTube-nya saya nggak tahu, banyak banget ini, sudah mulai banyak ini. Karena yang muncul Bulukumba, mungkin teman-teman orang Makassar mungkin. Yang muncul di sini jangan-jangan orang Makassar teman-temannya ya, temannya Ibu As ini ya. Oke, alright. Tema hari ini adalah dari Bulukumba ke Merauke, perjalanan iman seorang hamba Tuhan. Ya, selamat datang di podcast Kompak Siang ini ya, Bu As ya. Hari ini kita akan mendengar kisah yang sangat menyentuh dan penuh kuasa. Narasumber kita adalah Ibu Asmawati. Itu keluarga Muslim yang taat ya. Nah, namun di balik semua rutinitas agamawi, Tuhan Yesus bekerja dengan senyap ya, dengan diam-diam. Roh Kudus bekerja secara luar biasa ya, di tengah kota kecil Bulukumba ya, dengan segala keterbatasan, dan bahkan saat menghadapi segala macam problem, Ibu As mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan yang mengubahkan hidupnya menjadi orang percaya, bahkan secara totalitas menjadi pendeta. Mari kita dengarkan kisah lengkapnya, dan biarlah kesaksian Bu As ini meneguhkan iman kita bahwa kuasa Kristus, Roh Kudus sanggup membebaskan siapa saja. Oke, alright, Ibu Asmawati dan teman-teman, mari kita siapkan hati kita ya, untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Welcome to the Revival and Recovery Room. And selamat datang di ruang kebangkitan, di ruang pemulihan. Perkenalkan Bu Asmawati secara singkat ya, tentang keluarga dan apa kegiatan sehari-hari Ibu saat ini. Alright, the floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Silakan Ibu As. Sudah saya kasih spotlight for everyone. Semua orang bisa melihat Ibu As. Silakan. Ya. Ya, buka mikrofonnya. Mikrofonnya masih tertutup. Ya, alright. Oke, here you go. Oke, silakan ceritakan. Shalom. Ya. Shalom. Shalom.
Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan bahkan diberikan kesempatan untuk saya boleh bergabung di dalam komunitas Kompak. Eh, Ya, saya ceritakan. tadi kurang dengar suaranya Bapak karena kalau suaranya kecil. Oh, suara Jadi saya kecil kah? saya berbicara saja langsung ya Bapak ya, izin Bapak ya. Ya, suara saya kecil kah, Pak Karel? Ya, Iya, kecil, kurang dengar sekali. Baru di sini hujan besar, Bapak. Hujan besar sekali Oh, di hujan luar. besar, cakap lah. Saya pikir saya yang audio saya yang nggak benar. Gimana Pak Karel? Dengar saya bagus nggak? Apa kurang keras kah? Bagus Pak, bagus Pak. Bagus. Rupanya hujan keras di Merauke. Ini di Merauke atau masih di pedalaman tuh? Yang 1 hari tuh? di Merauke. Di Merauke. Oke, oke. Ceritakan secara singkat tentang keluarga. Keluarga Ibu Asmawati. Ya, anak-anak nomor 3 itu, Ibu Asmawati tengah-tengah. Lalu apa yang terjadi? Keluarga belum terima. Ya, ceritakan secara singkat pada teman-teman. Saya sudah tahu ceritanya. Coba ceritakan, teman-teman kan belum tahu. Silakan. Wah, nggak dengar lagi berarti suara saya. Coba pakai headset, kalau nggak dengar pakai headset. Mungkin mungkin lebih dengar pakai headset. Tapi ini juga tadi kurang kedengaran, Bapak. Oh, Kurang kedengaran. pakai headset kan lebih lebih mengumpul di telinga harusnya. Nggak bisa dengar kah? Bentar, Bapak, saya coba dulu ya. Ya coba. Tadi kan sudah, tadi bagus coba. Coba pakai headsetnya. Pak Karel kasih tahu saya kalau audio saya melemah ya. Nah, bagus Pak. Oke. Berarti di Merauke yang problem ini. Coba headset Bu. Kalau yang lain semuanya kedengaran suaranya, Bapak. Oh, wifi-nya yang problem itu kelihatannya. Wifi, Bapak eh, Andre yang saya tidak bisa dengar suaranya. nah itu Ah, kecil. wifi-nya yang Ya. problem itu. Wifi di Merauke itu yang lagi merah ini. Ya, Iya, wifi-nya merah, lagi merah ya. maklumlah Bapak, karena hujan besar di depan. Hujan besar, Bapak. Coba Hujan besar dimatikan, sekali. Jaringan kameranya kurang. dimatikan aja. Nah ini kelihatannya jaringannya lemah ini kelihatannya di Merauke. Matikan kameranya Bu. Ibu Bu As bisa dimatikan kameranya. HP saja sudah ya. Kalau mungkin jaringannya kurang bagus, Kamera saja. Kameranya Udah bisa matikan. ngomong itu. mikrofonnya tertutup Bu As. Dia nggak dengar lagi, susah juga. Oke. Oke, mikrofonnya dibuka. Ini jaringannya problem di Merauke. Kemarin harusnya ada Ibu Wilhelmina juga di Papua juga. Problem juga di jaringan di sana. Banyak loh narasumber yang calon-calon dari Papua nih. Tapi kebanyakan problem jaringan dia. Ya, bisa masih dengar suara saya atau? Sudah Dengar. bisa kita pakai dua laptop dengan Oh, oke. Ya, oke. Ya, silakan ceritakan mengenai keluarga. Ada suaranya itu. Iya, jaringan. Ya, Jaringannya. kameranya masih off itu. Kasih kasih mati apa kameranya dikasih mati. Kameranya kasih mati. Ya, Mic-nya dibuka. mikrofonnya dibuka sekarang. Halo, wah sayang banget ini. Kesaksiannya bagus banget ini.
Tadi sudah bisa ngomong kok. Kesaksiannya bagus banget. Saya kemarin audisi seharian, dia bagus banget ya kesaksiannya. Cuman jaringan di Papua ini problemnya di sana nih. Hujan pula hari ini, aduh. Halo Bu Asmawati, come on. Saya matikan dulu. Halo Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Yang pertama-tama saya dari keluarga Muslim. Lahir besar di Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Kita tinggal di Kecamatan Bontebakari. Mama papa semua Islam, Muslim. Keluarga besar semua juga demikian, Muslim. Dan saya percaya bahwa ketika saya keluar dari Bulukumba menuju Merauke, itu adalah tuntunan Tuhan. Amin. Yang memanggil saya untuk keluar dari kota saya menuju kota Merauke, dan pada saat itu dipanggil untuk bekerja pada salah satu perusahaan perikanan yang ada di Merauke, tepatnya di Kampung Wanam. Dari situ saya sudah mulai ketika bekerja, lingkungan di mana yang saya tidak pernah melihat teman-teman atau orang-orang yang orang dari latar belakang Kristen, saya tidak pernah melihat di kampung pada waktu itu. Tapi ketika ada di Merauke, saya bertemu dengan orang-orang Kristen. Dan pertama kali juga saya melihat gereja, bentuk fisiknya yang selama ini kita cuma lihat mungkin di buku-buku, tetapi ketika tiba di Merauke, baru saya melihat bentuk fisik gereja ternyata seperti ini ya gereja. Ya, oke teman-teman, menarik ya. Ada manusia yang belum pernah lihat gereja. Wow. Aduh, gimana ya? Hanya lihat dari buku-buku. Waktu lihat di gereja di Merauke, apa yang terjadi? Apa yang ada di pikiran Ibu As waktu itu? Silakan. Kalau menurut saya pada waktu itu, saya rasa tertarik, Bapak. Oh. Ketika saya lihat ada orang-orang itu pada hari Minggu lewat di depan mes, mereka mau pada kemana? Kok rapi-rapi sekali? Nanti setiap minggu saya biasa kadang-kadang perhatikan gereja seperti begitu ya. Dan di tempat kerja itu saya mulai kenal banyak orang dari kalangan Kristen. Saya juga kenal dengan suami saya juga. Waktu itu baru kenal ternyata suami saya dari Kristen. Lalu berapa tahun kemudian kita menikah, dan saya nikahnya di gereja GPI Papua Piniel Merauke. Sebentar Bu, sebelum menikah ya, waktu itu Ibu As melihat gereja, melihat orang rapi-rapi bawa Alkitab pergi ke gereja. Pasti dong, kan di Bulukumba, kan orang Kristennya hanya 0,11%. 0, ya bukan 11%, 0,11. Jadi di bawah 1%. Waktu melihat gereja, lihat orang ibadah minggu rapi-rapi bawa Alkitab. Apa yang ada di pikiran Ibu As? Ini orang kafir ngapain? Ada begitu kah? Kan begitu biasanya. Gimana? Silakan.
Pada waktu itu saya tidak tahu kalau mereka mau pergi gereja, Bapak. Oh, kan Belum sudah tahu itu. saya cuma lihat saja. Iya. Kan sudah tahu itu gedung gereja. Ya memang arahnya mereka ke sana. Nanti setelah dari belakang, seolah-olah saya seperti waktu itu saya tertarik sekali dengan kehidupan orang-orang Kristen yang ada di sekitar saya. Lalu rekan kerja juga kan kebanyakan orang Kristen. Oke. Nah, satu hal yang saya pernah ingat, saya pergi ke mesnya teman saya, orang Toraja, cewek pada waktu itu. Dia Alkitab ada di atas meja, saya sempat buka Alkitabnya, saya baca, tapi saya tidak tahu itu pembacaannya dari mana. Oke. Setelah pulang dari sana, saya kembali ke mes. Kepala saya kok sakit pada waktu itu. Saya tidak tahu pembacaan itu dari mana, tapi saya pernah sempat membaca. Sebentar saja, tidak terlalu banyak, tapi saya sempat baca. Alkitab saya buka, saya baca. Nah, saya pulang itu tiba-tiba kepala saya sakit, entahlah kenapa. Dan ya kehidupan sehari-hari saya pada waktu itu, karena ada di lingkungan orang-orang Kristen, akhirnya bergaul dengan mereka, kenal dengan suami saya, orang dari kalangan Kristen juga, orang dari Ambon, latar belakangnya dari sana. Lah menikahlah kita, kurang lebih 2 tahun kayaknya kenal, kita menikah. Nikahnya juga di agama Kristen. Sebentar, Bu. Memang Sebentar, Bu. sebenarnya Sebentar, Bu As. orang Halo. ya, Halo. Sebentar, Bu As. Ini teman-teman pasti ada di pikiran, ini baru lihat gereja kok didekati seorang pemuda Ambon, orang Kristen. Kok mau aja Ibu As dideketin orang kafir? Ya enggak? Kan orang kafir. Nanti kalau saya dideketi sama dia, nanti aku jadi kafir juga. Nanti aku dibuang sama orang tua saya. Apakah enggak ada pikiran begitu kah Ibu As waktu itu? Gimana? ada sempat, tapi tidak apa namanya, banyak orang yang mau, Bapak, dari latar belakang Muslim juga ada. Tapi kenapa saya lebih memilih orang yang Kristen? Latar belakang dari Kristen. Oke. Terus karena suami saya lihat juga dia punya kehidupan sehari-hari baik, sopan, santun, cara bicaranya, saya sangat menarik sekali. Oke. Menarik sekali. Saya bilang, oh ternyata kehidupan orang-orang Kristen seperti begini ya. Kok saya dengarnya suaranya double ya? Teman-teman dengar suaranya Ibu As gimana? Double nggak? Halo? Halo teman-teman, saya dengarnya suaranya Ibu Aswati ini double. Ada double. Teman-teman dengarnya gimana? Ada yang double. Nah, suaranya Ibu Asmawati double kelihatannya. Double. Iya, saya dengarnya suaranya double karena dia pakai 2 device ya. Ada dua perangkat ya. Kalau boleh salah satu aja Bu, Bu As, dimatikan laptopnya aja, pakai HP aja Bu, supaya nggak double. Ya, dimatikan laptopnya aja, pakai HP aja Bu. Sudah Bapak. Sudah. Loud and clear. Go ahead. Silakan. Ya. Waktu dideketin seorang pemuda Kristen dari Ambon, Ibu Asmawati kan cukup menarik ya. Saya nggak maulah dideketin orang kafir, kan banyak pilihan saya yang seiman. Nanti daripada saya dideketin orang kafir, nanti saya dimarah, bahkan dibuang oleh keluarga saya. Apakah ada pikiran itu waktu itu? Atau ini orang Ambon baik, ya orang Ambon pasti baik lah, dia mau mendekatin si Bunga. Nah, Bunga kan dia pasti baik-baik lah, sopan-sopan kan. Tapi kita nggak tahu apa itu, dia mau mesti baik lah. Kan saya deketin istri saya juga
Saya yang begajulan saya baik-baik lah supaya dia mau itu. Jangan-jangan itu suami juga seperti itu. Belagak baik, belagak sosial, belagak sopan karena dia mau deketin si kumbang satu, si bunga satu ini, bunga dari bulu kumba. Apakah tidak ada pikiran yang aneh-aneh di dalam pikiran Ibu Asmawati atau biaran aja lah orang Kristen tak apalah atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada pikiran yang lain, tidak ada Bapak. Yang pasti dari keluarga memang sudah itu konsekuensi kalau kita pacaran atau menikah dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kehidupan sosial kita nanti kita dijauhkan lah dari mereka. Bahkan kalau memang itu konsekuensinya Bapak. Kalau kita pacaran atau sampai menikah dengan orang yang beda keyakinan itu sudah pasti. Sudah pasti kita dari lingkungan keluarga, di kalangan keluarga kita bisa di lingkungan sosial itu sudah tidak dihargai, tidak dikucilkan ya, dikucilkan ya. Dan itu nyata. Iya, dikucilkan dan itu nyata. Memang saya waktu di sana ya diludahi, kita lewat diludahi, tapi saya tetap diam tenang. Saya bilang itu pilihan saya. Ya, masih belum terjawab pertanyaan saya. Bu Asmawati kok mau aja jadi orang Kristen yang Tuhannya manusia kok dituhankan, kan begitu pikiran teman-teman di Bulukumba itu kan hanya 0,11%. Orang manusia kok dituhankan, kok bisa mau tunduk sama ini pemuda Ambon? Apakah karena Ibu As sempat baca Alkitab waktu di mesnya orang Toraja itu atau bagaimana? Silakan. Kalau menurut saya tidak terlalu ini karena memang waktu itu kenal, saya pikir itu semua sudah jalan Tuhan Bapak, sudah rencana Tuhan. Sudah rencana Tuhan. Itu juga saya tidak tahu, tapi sekarang saya sudah mulai menyadari bahwa ternyata memang saya keluar dari Bulukumba menuju ke Merauke itu semua sudah jalan Tuhan. Amin. Tuhan sudah panggil untuk saya dibawa keluar dari kegelapan lalu masuk ke dalam terang Tuhan. Itu saya amin. Keren. Oke, very good. Ya. Jadi belum ada tertancap ya dalam pikiran Ibu As waktu sempat membaca Alkitab. Ya, orang Muslim kok baca Alkitab? Najis ini, haram, ya kan? Kan begitu. Tapi tetap baca Alkitab, mungkin itu Roh Kudus yang menunjukkan. Ya toh? Ya, Roh Kudus, katakanlah Roh Kudus. Ya, katakan Roh Kudus. Tapi belum konkret. Jawaban itu belum konkret. Ada gak ayat-ayat firman Tuhan yang betul-betul nancep di alam bawah sadar Ibu As? Apa kira-kira? Silakan. Waktu itu atau sekarang Bapak? Waktu itu atau yang sekarang? Kenapa? Pertanyaannya Bapak maksudnya waktu saya mulai kenal suami atau sekarang ini Bapak? Waktu itu kan tadinya kan belum kenal Tuhan Yesus. Waktu itu sempat mau-maunya baca Alkitab, katakanlah mungkin jalannya Roh Kudus. Oke, paham, saya paham. Tapi pastinya adakah waktu baca-baca Alkitab firman Tuhan, adakah ada kata-kata yang betul-betul nancep dimasuk di dalam alam bawah sadar Ibu As sehingga bunga ini mau didekati kumbang, seekor kumbang dari Ambon yang orang kafir. Nah, itu yang saya mau tanya. Silakan. Saya lupa Bapak. Lupa ayat itu dari mana, terus dari kitab mana lupa, karena memang belum pernah dan baru pertama kali pada waktu itu saya membuka, jadi saya tidak ingat sama sekali, tidak ingat. Nggak apa-apa. Nah, pembacaannya dari mana? Oke, nggak apa-apa. Saya akan tanya lagi topik yang lain. Waktu didekati oleh seekor kumbang dari Ambon. Apa Ibu Asmawati tenang-tenang saja atau merasa nyaman dengan sifat-sifat Ambon satu ini, ya toh?
lewat Ambon satu ini, atau nggak pernah berpikiran, dia mau deketin saya, pasti dong dia sopan-sopan, kan menutupi bisa aja kan, bisa aja dia menutupi atau apa. Adakah pikiran seperti itu waktu itu? Silakan. Kalau saya, menurut saya, penilaian saya tidak ada ini sih Bapak, karena memang saya lihat orangnya baik, tenang. Terus itu yang saya lihat, saya saya kagum Bapak. Oke. Mungkin hidup kekristenan mereka juga yang saya lihat cara beribadahnya bagus tiap hari Minggu. Saya lebih tertarik lihat anak-anak muda pada waktu itu yang sering-sering rajin-rajin ke gereja, saya lebih senang lihat mereka. Oke, alright, oke. Waktu didekati si kumbang dari Ambon nih, si pemuda ya. Waktu itu Ibu As apa tetap masih menjalankan sholat 5 waktu? Bisa ceritakan, silakan. Saya masih tetap Bapak. Tetap Masih ya. tetap menjalankan sholat 5 waktu 5 sampai waktu. setelah saya dibaptis pun, sebelum nikah dibaptis pun, sampai setelah saya menikah itu masih tetap saya berdoa dengan keyakinan iman saya, padahal sudah dibaptis Bapak. Oke. Saya tetap masih berdoa dengan keyakinan iman saya pada waktu itu. Oke. Waktu itu masih ada berhijab ya? Waktu Ibu As ya waktu itu ya? Tidak Bapak. Tidak Tidak. ya, tidak Tidak, berhijab. ya. Cuman tetap menjalankan sholat 5 waktu. Iya. Oke. Iya Bapak. Waktu itu si kumbang dari Ambon itu melamar. Apa tidak ada pikiran dari Ibu As waktu itu? Wah, nanti jadi problem ini. Orang tua saya pasti tidak merestui. Apakah tidak ada pikiran seperti itu waktu itu? Silakan. Sudah ada Bapak. Sudah ada. Karena kita masih pacaran, masih kenal, baru pacaran saja, keluarga sudah mulai marah, mulai menunjukkan sikap yang memang sebenarnya tidak boleh meludahi semua di itu semua untuk saya. Tapi itu sudah konsekuensi kalau kita mau pacaran atau kenal laki-laki dan Kristen, apalagi sampai nikah, konsekuensinya seperti itu. Saya sudah tahu semua itu. Oke. Saya sudah tahu. Tapi saya ambil keputusan itu memang karena itu pilihan saya. Ya, oke. Ya, waktu didekati si kumbang dari Ambon, apakah Ibu punya cadangan? Ya, mungkin laki-laki atau si kumbang yang dari sama-sama lah, itu yang seiman. Jadi ada pilihan lah, ada cadangan. Namanya mobil mesti ada ban serep dong, ya enggak? Waktu itu gimana? Apa punya ban serep kah Ibu? Silakan. Tidak ada Bapak, tidak ada. Hanya satu ya? Iya, memang tidak. Ya. Beda sama Iya, saya. Saya selalu punya ban serep dulu waktu muda itu. Nah, ban serep saya enggak 1, 3. Ya oke. Enggak punya ban serep, satu-satunya hanya mengandalkan si kumbang dari Ambon itu. Oke, enggak apa-apa. Tapi kapan Ibu As bisa betul-betul 100% percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kapan poin-poin itu ada di dalam iman Ibu As? Silakan. Iya, terima kasih Bapak. Saya mengimani bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Dan proses untuk mengenal Tuhan Yesus lebih baik itu tidak semudah membalikan telapak tangan, Pak. Ya. Proses itu penuh tantangan, penuh rintangan, dibentuk dengan caranya Tuhan. Dan sampai pada waktu itu, ketika kita sudah keluar dari perusahaan kembali ke kota Merauke, kebetulan waktu itu almarhum suami saya tembus di PNS, jadi kita semua berhenti di sana, lalu pindah ke Merauke. Nah di Merauke ini namanya kan kota sudah besar, beda dengan di perusahaan masih lingkungan kecil, jadi kita masih agak enggan lah untuk ini ya. Tapi di Merauke sudah mulai, Bapak, saya sudah mulai merasakan jamahan Roh Kudus, menjamah hati saya, dan saya
kerinduan saya pada waktu itu untuk sudah mulai, kalau kita di Protestan ada yang namanya ikut CD, saya mulai ikut di situ. Dan saya punya kerinduan itu kepingin pergi gereja pagi dengan sore. Pagi dengan sore itu Roh Kudus sudah mulai saya rasakan di dalam kehidupan saya itu bekerja. Dan pada waktu suami mendukung sekali untuk pergi gereja pagi dengan sore pada waktu itu. Lalu selanjutnya setelah berjalan waktu, kurang lebih 8 tahun kita membangun hubungan rumah tangga keluarga. Suami saya sakit. Dan memang pada waktu itu saya belum terlalu tahu berdoa, bagaimana cara berdoanya orang Kristen. Jadi setiap kali bangun tidur ataupun mau tidur malam, selalu suami saya yang berdoa. Suami saya yang berdoa. Dan setelah suami saya sakit, di dalam pembaringan sudah tidak bisa berdoa bersama-sama lagi. Nah, saya bertanya dalam hati, baru siapa yang akan berdoa? Kalau begitu saya yang harus berdoa. Siapa yang akan mendoakan suami saya, siapa yang mendoakan anak-anak saya. Akhirnya saya berani untuk memberanikan diri berdoa sama Tuhan. Dan cara berdoa saya itu singkat saja. Minta berkat dari Tuhan supaya kita dijaga, dilindungi. Itu saja, tidak terlalu banyak pada waktu itu. Karena memang saya belum tahu berdoa secara Kristen pada waktu itu. Sampai saya merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya ketika Tuhan mengambil suami saya kembali ke pangkuan. Itu penderitaan yang luar biasa yang saya alami pada saat itu. Sangat menderita. Karena pada waktu itu saya hamil 7 bulan. Anak yang ketiga. Dan anak ini 2 bulan lagi saya harus melahirkan tanpa seorang ayah. Itu penderitaan yang luar biasa yang saya alami pada waktu itu. Tetapi saya yakin bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga kami. Dan pada waktu itu saya melahirkan 2 bulan. Setelah 2 bulan saya menderita sakit lagi Bapak. Yang tidak bisa jalan, tidak bisa bangun, tidak bisa makan, mandi semua. Dibantu dengan keluarga. Jadi pada waktu itulah yang saya merasakan mulai sakit, di situ yang saya mulai rasa bahwa Tuhan betul-betul membentuk saya secara luar biasa. Dibentuk betul-betul oleh Tuhan. Waktu saya habis melahirkan saya sakit. Lalu pada waktu itu yang dimana saya tidak tahu berdoa, Bapak. Di situ saya mulai Roh Kudus bekerja, merasakan memang kuasa Roh Kudus bekerja sehingga memberikan diri untuk berdoa sama Tuhan. Itu saya paling rajin berdoa pada waktu itu, waktu saya sakit. Setiap saat, setiap waktu saya menghadap Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Dan luar biasa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya waktu itu sakit hampir 2 bulan. Dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sampai Tuhan kasih saya pemulihan dan kesembuhan. Di situ saya merasakan bahwa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan saya. Dan saya mulai meyakini bahwa memang Tuhan Yesus ini luar biasa. Amin. Bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Karena ketika kita tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk bertahan, Tuhan ada menolong kehidupan saya pada waktu itu. Di situ saya sudah mulai merasa iman saya terbentuk secara luar biasa. Mulai dari suami sakit, meninggal, terus saya melahirkan, saya sakit. Di situ saya merasakan jamahan tangan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Tahun 2009. Lalu setelah saya sembuh, dari pihak gereja memanggil saya untuk bekerja. Saya sampaikan, saya belum bisa menjawab. Jadi pendeta datang dengan majelis ke rumah untuk memanggil saya kerja, karena mungkin lihat saya tidak bekerja. Terus anak-anak dari pihak gereja memang waktu itu datang ke rumah,
rasa prihatin juga, mungkin lihat keadaan, sedangkan almarhum suami kan aktif di gereja. Jadi mereka turut prihatin dengan kehidupan kami bersama anak-anak. Mereka memanggil, saya bilang, saya belum bisa menjawab. Nanti 3 hari kemudian baru datang dan saya akan berikan jawaban. Dalam waktu kurun 3 hari saya bergumul dengan Tuhan dan Tuhan kasih petunjuk bahwa nanti Tuhan yang akan. Saya masih ingat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yeremia, bahwa Yeremia dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Yeremia bilang, saya tidak bisa berbicara, masih fasih. Itu dia disampaikan, itu yang saya dapat itu dalam pembacaan Alkitab. Dan ketika dari gereja datang, saya langsung menerima pekerjaan itu di tahun 2010 untuk bekerja sebagai staf di gereja, kantor gereja. Setelah 4 tahun kemudian saya bekerja, saya dipindahkan ke kantor klasisnya. Kantor klasis dari tahun 2014 sampai sekarang, Bapak, saya masih tetap. Dan karena saya ada di kantor klasis, jadi saya minta izin pada waktu itu, saya bilang, kalau jika pimpinan berkenan untuk mengizinkan saya untuk kuliah, saya mau kuliah, mau ambil jurusan kependetaan. Jadi dari pihak kantor juga mengizinkan, bahkan mendukung sekali untuk saya berkuliah, walaupun waktu itu kampus ya memang kampus yang di Merauke satu-satunya itu kampus. Nah, Bapak saya kuliah di situ, belajar di situ, dibentuk di situ, ditempah di kampus itu sampai saya selesai. Lalu puji Tuhan saya boleh diizinkan juga untuk ikut vikaris selama kurang lebih 2 tahun di lembaga GPI dan ditabiskan menjadi pendeta. Ya. Bentar Ibu. Ya, Pak Karel, silakan. Mau tanya? Ada yang tanya? Silakan. Mohon maaf Ibu. Sebelum lanjut ya, saya mau nanya satu hal. Memang semua orang merasakan yang seperti Ibu rasakan, kan? Sudah punya anak-anak, kemudian suami meninggal, ibu sakit. Apakah pada waktu itu Ibu tidak pernah berpikir, saya kok Tuhan begini jadi ya, tambah susah ya, selama dipanggil, saya sakit, ini apa Tuhan? Kok begini ya? Kok begini orang Kristen? Kok begini Tuhan Yesus? Apa nggak pernah berpikir hal seperti itu? Iya. Halo. Saya memang sempat berpikiran, ikut Tuhan Yesus kok susah begini ya, menderita sekali. Penderitaannya luar biasa. Tapi saya memang belum menyadari waktu itu bahwa ini semua proses Tuhan. Bagaimana kalau kita mau dibentuk, ditempa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, itu harus seperti, saya belum menyadari itu. Amin. Nanti setelah sekian lama, baru saya belum menyadari bahwa ternyata memang Tuhan mau bentuk saya. Supaya saya lebih tekun, berdoa, supaya saya punya sikap hidup kedagingan ini yang Tuhan mau itu lepaskan semua. Itu yang Tuhan mau, supaya kita punya iman lebih kuat, lebih bertumbuh di hadapan Tuhan. Itu yang saya baru menyadari dari belakang. Kalau dulu saya belum menyadari hal itu. Nanti setelah beberapa waktu lama itu, baru saya sudah mulai menyadari, oh ternyata Tuhan mau. Kita hidup menderita, kita hidup ditinggalkan suami, ternyata Tuhan mau suami saya pergi, supaya saya dibentuk betul-betul menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kapan saya bisa tahu berdoa kalau suami terus yang berdoa pagi, siang, malam? Suami yang selama ini berdoa. Jadi suami tidak ada yang mau tidak mau, saya yang harus berdoa untuk anak-anak. Itu yang menurut saya, yang saya yakini bahwa Tuhan mau membentuk saya menjadi pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu memang saya tidak menyadari hal itu. Nanti setelah sekian lama baru saya menyadari, oh ternyata Tuhan mau saya dibentuk seperti ini. Makanya saya harus melewati proses-proses yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang menderita. Dilewati semua. Ibu. Satu hal lagi Bu. Ibu As. Ya. Ya. Saya mau nanya Bu. Selama ini, selama Ibu menikah sampai
punya anak ya, sampai dengan suaminya meninggal. Bagaimana hubungan dengan keluarga di Bulukumba? Justru suami saya meninggal, mereka merasa turut prihatin, Bapak. Puji Tuhan. Jadi mereka ya malah lebih sayang saya yang dulunya memang acu-acu saja, atau mereka selama ini yang ya namanya kalau kita sudah keluar dari keyakinan kita, Bapak. Tapi setelah suami saya meninggal, malah mereka sayang sama anak-anak, sama saya. Puji Tuhan. Mereka prihatin, turut prihatin. Ya, turut prihatin atas peristiwa yang saya alami. Dan selama saya menikah dengan almarhum suami saya memang tidak pernah pulang kampung. Karena saya tahu bahwa kalau saya pulang berarti ini masalah besar yang harus saya Iya, hadapi iya. di sana. Betul. Itu sudah pasti, Pak. Itu sudah pasti Itu sudah lah. pasti. 0,11% Iya, itu itu loh. sudah pasti. Orang percaya di sana Iya. 0,11% itu tugas kita semua nih. Amin. Ya, alright. Jadi waktu baru-baru ini saya baru pulang. 16 tahun setelah saya meninggalkan Bulukumba, bulan April tahun 2025 yang lalu ini, baru saya pulang kampung sama anak-anak. Saya bawa pulang ke kampung. Wow. Ternyata puji Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan. Mereka menerima dengan sukacita semua. Berkumpul sama-sama, makan sama-sama, cerita Puji sama-sama, Tuhan. menangis sama-sama. Luar biasa puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Iya, iya. Ibu As, ini banyak teman-teman yang di YouTube channel ini. Bisa dibuka kameranya, pingin lihat ini siapa ini Bulukumba ini. Bisa dibuka, mungkin mudah-mudahan nggak berkurang sinyalnya. Bisa dibuka supaya teman-teman, ini teman-teman YouTube. Inilah Ibu Ati, orang Bulukumba ya. Ada satu pertanyaan dari YouTube channel ini ya, di WA ke saya. Waktu pernikahan dengan si Ambon ini, siapa saksinya, Pak? Yang walinya? Adakah orang Bulukumba yang walinya atau siapa? Kan aneh ini, dia masih sembahyang 5 waktu tapi mau menikah sama orang Kristen, orang kafir. Nah, saksinya siapa? Walinya siapa? Coba cerita. Teman-teman di YouTube channel suruh nanya ke saya nih Pak. Ini jangan-jangan teman-teman Bulukumba juga ini. Silakan. Saksinya, walinya semua dari orang Kristen. Oh. Sebab kalau dari keluarga saya tidak akan mungkin itu terjadi. Oke, nggak apa-apa. Iya, tidak akan Ibu mungkin buka terjadi. kamera kak Ibu. Oke. Iya. Iya. Kameranya Ibu muka nggak muncul. Iya, ini kelihatannya tadi lagi jelek sinyalnya. Jadi teman-teman yang lambat masuk enggak tahu ceritanya. Tadi waktu awal-awal sinyal di Merauke tidak menunjang, lemah. Jadi dimatikan, saya yang nyuruh, coba dimatikan aja kameranya. Mungkin kita bisa jalan terus podcast ini. Ternyata berjalan waktu rupanya bagus, jaringan sudah boleh. Sudah nggak hujan lagi kah, Bu As? Sudah tidak hujan, Bapak. Pantes. Iya. Tadi hujan. Tadi hujan besar sekali. Tadi hujan makanya kamera ditutup. Kalau Ibu yang bertanya berarti baru ikut, jadi enggak paham. Ya nggak apa-apa. Oke, alright. Ada teman-teman juga di YouTube channel ini nanya juga ke saya. Saya sudah banyak orang di sini. Ada Pak Ben Yanis Manado. Selamat siang Pak Ben. Ada Ibu Nancy. Dari mana Ibu Nancy ini? Saya nggak kenal nih. Atau mungkin dari Jakarta atau grupnya ini Ibu Santi dari USA. Ya. Selamat siang Ibu Nancy, selamat siang Pak Ben Yanis. Ya, alright. Ada teman-teman di YouTube channel nanya ini Bu. Ibu waktu menerima pinangan, kapan Ibu stop menjalankan 5 waktu?
Apakah setelah pernikahan atau bagaimana? Silakan. Karena Setelah rupanya menerima di YouTube channel pinangan, monitor, ibu tetap menjalankan sholat 5 waktu, masih berdoa dengan keyakinan yang lama, tapi masih juga berdoa secara Kristen juga. Nah, ini teman-teman YouTube ini WA ke saya, kapan totali lepaskan 5 waktunya? Silakan dijawab ini orang YouTube channel. iya. Setelah masuk pinangan, setelah menikah, setelah baptis, saya masih tetap jalankan keyakinan saya. Setelah dibaptis, saya masih tetap jalankan keyakinan saya. Teman-teman YouTube ya, dengar ya, saksi hidup ini. Waktu sudah dibaptis, ya toh, waktu sudah menikah, ternyata masih menjalankan 5 waktu. Loh, waktu dibaptis kan menjalani katekisasi, ya enggak? Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, tidak ada Tuhan yang lain, ya enggak? Tapi sudah tahu katekisasi, kenapa masih juga menjalankan 5 waktu? Apa yang ada di pikiran Ibu As ini? Ini teman-teman YouTube nih maksa-maksa saya suruh nanya lagi. Silakan jawab. Karena ya itu belum merasakan jamahan tangan Roh Kudus, tangan kuasa Roh Kudus. Iya, oke. Walaupun kita sudah berproses di dalam, tapi kalau Roh Kudus belum bekerja, kita belum bisa. Ya. Jadi proses untuk mengenal Tuhan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Karena memang harus butuh proses yang lama, tidak bisa dipaksakan juga. Suami saya juga tidak memaksakan. Suami saya dia ikuti saja jalurnya. Sampai memang pada waktunya Tuhan menetapkan bahwa kamu harus menjadi murid saya, iman harus kuat, dan semua itu diproses oleh Tuhan. Itu sudah tadi yang saya sudah sampaikan, dibentuk betul-betul lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat tangisan, air mata, semua itu dibentuk lewat itu semua. Baru saya betul-betul merasakan. Oke, teman-teman di YouTube channel udah puas ya. Nah, sekarang pertanyaan dari saya sedikit aja. Roh Kudus itu sudah bekerja sejak Bu Atik berangkat dari Bulukumba ke Merauke, sudah bekerja. Cuman Bu Atik mungkin masih mengeraskan hati. Menurut saya begitu. Apakah begitu? Masih mengeraskan hati. Roh Kudus bukan enggak bekerja. Tapi masalahnya sudah ikut katekisasi, sudah ikut sebelum kawin, pernikahan, sebelum dibaptis. Bukan Roh Kudus enggak bekerja, jangan salah, sudah bekerja. Cuman Bu Astuti, Asmawati masih mengeraskan hati. Apa betul begitu? Betul, Bapak. Betul. Cakap lah. I know. That's the one. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, ada Ibu Ria Worang dari Itali. Selamat siang. Ya, masih siang lah di Itali. Ya. Selamat siang, Ibu. Ya. Shalom semua. Ibu Ria. Shalom. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Ria? Dengar aja Pak Andre. Ya, lambat masuk dia, enggak paham, enggak tahu ceritanya. Enggak tahu ceritanya, pasti enggak tahu apa yang mau ditanya kan. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita dengarkan rekamannya aja ya. Oke, ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan ya. Ada yang mau bertanya mana ini? Oke, enggak ada bertanya. Saya bertanya lagi. Saya enggak kekurangan pertanyaan, walaupun saya tahu ceritanya. Untuk merangsang teman-teman yang di sini, untuk merangsang pikirannya, apa yang harus ditanyakan ya. Saya tanya, apa yang menyebabkan Ibu As ini kok mau sekolah kependetaan, teologi jadi kependeta? Apakah dia berpikir waktu itu, loh ini saya salah jalan kah? Atau bagaimana waktu itu? Terserah, silakan. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Kalau saya pikir itu semua sudah jalan Tuhan. Tuhan sudah atur. Saya punya cara hidup, jalan hidup. Dan kalaupun saya mengambil keputusan untuk ikut sekolah kependetaan, itu semua caranya Tuhan. Supaya karena saya memang harapan saya waktu itu, saya ambil sekolah kependetaan. Saya harapan bahwa saya akan lebih belajar lagi, lebih giat lagi untuk mempelajari atau
belajar tentang Alkitab. Itu yang saya memang harapan saya, kerinduan saya pada waktu itu. Ya. Dan saya yakin itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Saya bilang Tuhan. saya sebagai orang Kristen, tapi saya sudah masuk Kristen. Tapi kalau saya tidak belajar isi firman Tuhan dengan baik, ya bagaimana saya bisa mengerti? Dan satu-satunya jalan pada waktu itu memang saya mengambil jalur itu untuk sekolah kependetaan supaya saya lebih memahami bagaimana isi Alkitab di Oke. dalamnya. Itu yang saya punya pemikiran pada waktu itu. Oke, good. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak Ben Yanis Manado. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak Ben, silakan. Kedengaran? Ya, dengaran. Mantap Pak. Pak Ben, silakan Pak Ben. Kedengaran. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, salam kenal semua untuk Ibu Asmawati ya. Di Merauke ya? Merauke ya, betul. Iya, Bapak. Papua Merauke. Timur. Dari Merauke awal. Selatan ya, Papua Selatan. Ya, Papua Selatan. Ujung timur Indonesia. Saya ingin tanya, apa sih yang membuat Ibu Asmawati memutuskan untuk menjadi Kristen? Bisa dengar suara? Ya, dengar, bagus. Ya. Jadi apa yang mendorong Ibu Asmawati memutuskan untuk menjadi Kristen waktu itu? Ya, sebentar ya. Sebentar Pak Ben. Ibu As, jika ada pertanyaan dari saya dan dari teman-teman yang di ya YouTube channel atau yang di virtual Zoom ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyinggung ya, menyinggung atau pertanyaan yang sensitif, Ibu As berhak untuk tidak menjawab. Nanti dijabri aja kepada yang mungkin yang bertanya ya. Mungkin kalau saya bertanya mungkin saya bisa saja saya bertanya yang sensitif. Ibu As punya hak untuk tidak menjawab. Silakan diresponi pertanyaan dari Pak Ben kalau mau diresponi. Silakan. Masih tertutup mikrofonnya. Bapak minta maaf, bisa diulang pertanyaannya? Saya tadi kurang dengar. Baik. Saya ingin bertanya, ingin tahu apa sih yang mendorong Ibu Asmawati waktu itu memutuskan untuk menjadi Kristen? Terima kasih. Iya, baik Bapak. Untuk memutuskan menjadi Kristen, karena memang kita sudah pacaran, terus nikah juga, dan itu saya ambil untuk menjadi orang Kristen. Saya tertarik dengan kehidupan orang Kristen. Saya tertarik dengan kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Tertarik sekali. Cara hidupnya, cara beribadahnya, sopan, santun, semua. Hampir yang saya kenal di sekitar lingkungan saya itu mereka punya cara hidup seperti itu. Jadi saya tertarik sekali dengan kehidupan orang Kristen. Atau mungkin karena selama ini kita di Bulukumba, di kampung saya khususnya, itu tidak ada orang lain ya yang punya keyakinan lain. Jadi ketika kita keluar kenal banyak orang, akhirnya sudah mulai tertarik dengan kehidupan ada di luar, Bapak. Oke. Ini bicara keteladanan, Pak Ben ya. Dia melihat keteladanan. Jadi dia melihat Kristus, ya toh? Dia melihat Kristus di setiap orang percaya. Waktu di Merauke ya, di Papua, dia melihat Kristus di dalam dia, di dalam mereka orang-orang. Disitulah Ibu As merasa tertarik, betul? Ya, oke. Ya, Bapak. Silakan pertanyaan kedua, Pak Ben, kalau ada. Kalau boleh tahu di Merauke di bagian mana tinggalnya? Saya pernah ke Merauke di Jalan Nawari. Kalau saya sementara ini, ya. Sekarang saya di Manado. Saya setahun lebih di Asiki, di perusahaan plywood. Kalau kita saya di kotanya, di kota Merauke. Di kota Di kota Merauke, iya.
Kalau di di kota Jalan Raya Mandala. karena kebetulan ada kakak saya di sana di Jalan Nawari. Oh, Dekat. oh, iya. Hampir semua kalau Kota Merauke kan nggak terlalu besar. Oh iya, betul. Kalau iya, tidak terlalu besar Kota Merauke. Kalaupun bertanya tentang Ibu Pendeta As, mungkin banyak. Mereka kenal, tahu, cepat cari tahu, bisa dapat. Iya, Baik, iya, Bapak. informasi. Oh, ternyata pernah di Asia, Bapak ya? Kerja di perusahaan kayak Korea, kah? Iya, Perusahaan Korea. iya Korea. Saya Oh, juga rencana mau ke Merauke menjenguk kakak, sudah lama di sana tidak ketemu. Dia sudah lama tidak keluarga pulang. siapa, Anak Bapak? perempuan. Keluarga siapa? Bagaimana? Oh, Kakak keluarganya ada saya di sini. menikah dengan di Merauke, di Jalan Nawari. Itu keluarga Oh iya, iya, iya. Ambon, tapi kelahiran Merauke. Siapa tahu saya ke Merauke bisa ketemu. Iya. Boleh, boleh Bapak. Boleh, boleh. Di kantor boleh. Ke kantor juga boleh. Mantap, ya. Baik, terima kasih. Ya, Oke. sama-sama Bapak. Terima Shalom. kasih Pak Ben atas partisipasinya untuk bertanya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan buka. Ya, Pak Andre. Oh, Pak Halo. Bambang. Ya, Silakan Pak baik. Bambang, monggo. Ya, baik. Ya, 2000 namanya seperti orang Jawa ini. Iya, betul. Iya, orang Sulawesi namanya seperti orang Boleh, Jawa. Iya. boleh buka kameranya Pak. Boleh. Bu Asmawati kepingin tengok Oh, ini. iya. Kepingin tengok ini. Dia kerja di perikanan juga. Ini Pak Bambang ini ahli perikanan. Ini Bu Asmawati kan mau Iya, ke iya. Merauke karena ditawarin kerjaan di perikanan. Iya. Nah ini, Oh, nah, tengok lah, buka lah kameranya supaya dia tengok. iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Ya, saya tadi Oh, lagi masuk nyetir loh. Lagi di jalan Iya. loh. Oh, di jalan. tertarik dengan orang Kristen. Nah, inilah juga di sisi lain mengingatkan kepada kita, maka Iya. mari kita orang-orang Kristen jadilah selatan terbuka ya, Amin. karena ternyata ini menunjukkan jadi dampak yang nyata ya, ini satu bukti nyata bahwa orang Kristen yang dan tapi yang perlu saya tanyakan tadi, bukan tertarik ya. Kebetulan melihat Kristen yang bagus, Bu. Karena kan sekarang melihat orang Kristen yang nggak bagus, seperti ada hamba Tuhan yang hidupnya nggak benar gitu, bisa selingkuh dan sebagainya. Apakah tetap jadi Kristen atau mau tinggalkan Kristen itu? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Oh, Suaranya Pak Bambang putus-putus ini. Bisa dengar iya, nggak? suaranya putus-putus, Bapak. Ya, dia Bisa intinya diulangi? ya, saya ulang lagi ya. Pertanyaannya Pak Bambang, Iya, iya. Ibu As ini tertarik dengan Kristen karena melihat dengan mata kepala sendiri keteladanan orang tempat kerjaan yang di perikanan itu, orang Kristen baik-baik, dia ke gereja. Nah, pertanyaan Pak Bambang enggak begitu. Pertanyaan Pak Bambang, bagaimana Ibu As jika melihat ada orang Kristen yang bukan keteladanan, dia malah jadi sontoloyo, apa? Bukan, sorry. Dia tidak mencerminkan tidak mencerminkan orang Kristen. Makin ada pendeta yang selingkuh, ada apa ini orang Kristen yang ngakunya anak Tuhan, tapi ternyata perbuatannya bertolak belakang dengan kekristenan. Nah, apakah kira-kira Ibu As masih tetap percaya dengan kekristenan? Nah, itu pertanyaan Pak Bambang, seperti itulah.
Silakan. Iya, baik Bapak. Kalau saya sudah tidak bisa digugah lagi, saya punya iman percaya sama Tuhan Yesus. Apa pun terjadi di luar sana. Oke. Iya, tidak bisa diubah Bapak. Sudah berpegang teguh. Wah, Ya, Oke. iman saya pada Tuhan Yesus. ya, Apa yang terjadi di luar, sana, silakan. luar Tapi saya punya biasa. iman Keren. tidak bisa diubahkan. Iya, iya. Oke. Iya. Iya, Jadi, luar biasa Ibu. Baru lihat loh. iya, Baru lihat Bu ya. Belum mengalami Kristus ya. tidak bisa diubahkan Bapak. Ya. Sudah Yang percaya satu pertanyakan, kali Tuhan Yesus itu sampai seumur hidup kita. Tidak bisa diubahkan. puji Tuhan. Kalau orang Harga yang mati, Pak. mengaku NKRI harga mereka mati, Pak. anak Tuhan, ya sudah harga mati. Amin. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kristus harga mati. Percaya saya. Iya, ini perlu disaksikan di mana-mana. Apa saja loh Bu ya. Benar. Belum mengalami. Ya, Sudah mengalami belum Bu dengan Kristus? saya sudah mengalami pengalaman iman yang luar Sudah biasa. mengalami dalam dengan hidup Kristus. saya, Bapak. Oh, mengalami. Sudah paling banyak Seperti pengalaman iman bersama Tuhan itu. Iya. Penderitaan, segala macam air mata, kesusahan, pergumulan yang berat. Wah, Tapi tetap luar iman biasa. saya sama Iya. Tuhan. Saya tetap cinta Yesus. Iya. Amin. Apalagi saya dengar cerita tentang di skin dekat Tuhan, tinggalkan karena ujian Tuhan mengizinkan kita, tapi di balik semua itulah ada kemuliaan yang dari Ayub itu mengalami dua versi pencobaan dari iblis dan ujian dari Tuhan. Luar biasa itu. Makanya saya kalau lihat Ayub itu memang tidak ada duanya. Kami mau terang-terangan pada kau coba itu Ayub, tapi aku adalah milikku. Ya kan berarti kan luar biasa kan. Mari kita itu Ibu jangan sampai cari itu karena sesuatu itu pertahankan percaya seperti Ayub karena pada akhirnya dimuliakan. Amin, amin. Di pandangnya itu. Terima kasih. Pak Andri, silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Bambang. Rupanya suaranya, Terima kasih. audionya sudah mulai naik turun ini, jaringannya. Ya, jaringannya. Oke. Ya, ini ada teman yang di YouTube ini yang ada bertanya ini Bu. Ibu melayani di gereja mana? Sebagai gembala di gereja mana ini? Teman-teman di YouTube nih. Silakan kalau mau dijawab silakan. Nah, kalau mau dijawab atau itu hak Ibu, punya hak. Silakan. Saya gerejanya di Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Eden Merauke. Gereja apa? Misi? Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Eden Merauke. Oh, Gereja Protestan Jemaat Indonesia. Eden Merauke. Ya, GPI Iya, ya. di Papua. Ya, GPI di Papua, Jemaat Eden Merauke. Jadi status saya sekarang, saya dari lembaga dikasih tugas tanggung jawab di kantor klasisnya sebagai staf di kantor klasis. Jadi saya tidak untuk melayani di jemaat. Nanti setelah kalaupun ada jemaat yang meminta untuk pelayanan baru saya turut untuk melayani di jemaat karena memang tugas pokoknya ada di kantor klasis. Kantor klasis. Iya, staf. Oke, mantap. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ini Ibu Santi Makaraung, Colorado, USA. Selamat siang, Colorado. How are you today? Apa kabar orang Manado terdampar di Colorado? Ada yang mau ditanyakan Ibu Santi Makaraung? Halo.
Untuk saat ini enggak, Pak. Terima kasih. Oh ya, oke. Nanti ya, oke nggak apa-apa. Alright, Ibu Santi nggak ada pertanyaan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh. Ibu Nancy ada di sini. Ibu Nancy, ada Ibu Sri dari Pati, Jawa Tengah. Ibu Pendeta Ati di Ambon. Iya, Pak. Ya, silakan. Saya Ya, Ibu silakan. Asmawati itu teman, Pak. Oh Besti, ya, Besti, Ibu Pendeta. Halo, mau pendeta yang Halo. cantik. Ya. Shalom. Mungkin saya belum bertanya, sampaikan pertanyaan. Kita punya moto sekali Yesus tetap Yesus ya Ibu ya. Amin. Harga Amin. mati. Yesus Harga tetap mati. Yesus. Iya. Nah ini Iya. tadi saya dengar ceritanya ya. Ketika Ibu sudah mengambil keputusan untuk jadi orang Kristen, terlalu amat penderitanya. Setelah suami pergi dipanggil Tuhan ya. Semakin berat ya pergumulan untuk Ibu. Nah, saya mau bertanya, Ibu baru pulang ya sekali, baru pulang ke kampungnya Iya, sekali. setelah Bulan jadi April. pendeta. Iya, selama saya keluar dari Bulukumba baru 1 kali pulang. Itu pun waktu masih bujang, belum nikah, belum pacaran juga dengan almarhum, belum. Nanti setelah habis cuti saya kembali. Nah, dari situ saya tidak kembali, kurang lebih 16 tahun baru saya ini kembali bulan April yang lalu. Berarti sudah jadi pendeta ini pun belum ya, belum pernah pulang ya? Sudah, baru pulang, Sudah. bulan April lalu, Mah. Baru pulang. Iya, puji Tuhan. Iya Ibu, saya cuma ingin tahu ya, sekalipun punya prinsip dengan sekali Yesus tetap Yesus, tapi seandainya ya puji Tuhan waktu pulang mereka terima dengan sukacita, tapi seandainya di saat Ibu pulang terus mereka menyambut dengan tindakan kekerasan dan sebagainya. Kira-kira prinsip Ibu apa ya dari sekali Yesus tetapi Yesus ini tidak bisa berubah apa enggak kalau mereka dengan tindakan kekerasan gitu. Ya Ibu. Ya, oke. Baik, mau pendeta. Saya memang sudah tahu. Sebelum saya pulang, saya sudah telepon keluarga di sana. Saya bilang bagaimana kalau saya pulang nanti keadaan situasi di sana. Tante bilang pulang saja karena di sini aman-aman saja tidak ada ini. Karena yang memang lebih fanatik itu opa. Opa itu sempat sumpah saya sebelum meninggal tidak boleh injak kampung. Opa yang sumpah saya tidak boleh injak kampung. Dan itu tante bilang kan opa sudah meninggal, tidak ada lagi. Oleh karena itu sebelum saya rencana untuk kembali ke sana, saya memang sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, semuanya saya serahkan sama Tuhan. Saya sudah berdoa itu. Sudah menjadi pergumulan saya. Dan puji Tuhan ketika saya tiba di sana, sambutan dengan air mata, dengan sukacita, bahagia semua, bercampur aduk semua. Kumpul dengan keluarga, semua keluarga besar kumpul di sana. Puji Tuhan ya, iya Ibu. Itu yang saya tanya, mereka sambut dengan sukacita, dengan air mata. Tapi sebaliknya seandainya dengan kekerasan, walaupun Ibu sudah telepon dan sebagainya, tapi ya kita tidak tahu ya, tidak tahu di saat-saat prinsip itu berubah ya. Nah, lalu ketika terjadi seperti itu bagaimana? Ibu punya prinsip ya masih tetap sekali Yesus tetap Yesus atau bagaimana kalau orang tua apalagi kan Bapak sudah tidak ada ya seperti itu. Tapi yang ada dalam kehidupan Ibu kemudian yang melekat pada tubuh yang ada itu sehelai jubah yang telah dipercayakan ya. Jubah itu menandakan sebuah perintah pergi dan berbuahlah ya. Itu berarti ya Ibu sudah jalani itu. Cuma tadi saya ingin tahu saja seandainya dengan kekerasan ya. Dengan kekerasan harus kembali sudah. Lepaskan jubah itu lalu kembali saja. Bagaimana prinsipnya gitu.
Oke, silakan. Tahun Kalau 2014 boleh saya dijawab, pernah boleh diancam dijawab. seperti Kalau itu. boleh 2014. tidak mau jawab juga nggak apa-apa. Silakan. Tidak apa-apa, Bapak. Ya, Karena silakan. ini kesaksian ya memang harus Oke, kita silakan. ini. Ya. Tahun 2014 saya pernah diancam seperti itu lewat via telepon sama sepupu saya, sepupu dekat, sepupu satu kali. Disuruh pulang. Lepaskan semua di sana, bawa anak-anak pulang. Sampai mereka suruh saya untuk berdoa, doanya keyakinannya mereka. Lanjut. Tapi saya kasih nyala HP saja. Dengar, dia bilang ikuti, saya punya perkataan. Tapi waktu itu saya kasih nyala HP, saya berdoa, saya bilang dalam hati di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan, saya tolak itu. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Jadi ketika saya kembali kemarin, memang saya bilang kalaupun ada sesuatu yang terjadi, saya bilang saya tetap ikut Tuhan Yesus. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik dan sangat-sangat baik dalam saya punya hidup. Amin. Luar biasa. Walaupun saya waktu saya sakit setelah melahirkan, saya bilang waktu itu memang saya sudah mau meninggal juga. Tapi saya bilang pertolongan Tuhan ajaib luar biasa. Tuhan menyembuhkan saya, memulihkan saya. Untuk lihat saya punya anak 3 ini. Sampai saat ini, Pak Pendeta. Jadi apapun terjadi memang sudah resikonya. Saya bilang saya tetap pulang ke sana. Tapi untuk melepaskan saya punya keyakinan, kepercayaan saya sama Tuhan Yesus, saya tidak akan tinggalkan. Karena itu sudah menjadi bagian, sudah menyatu dalam hidup saya, sudah susah untuk dilepaskan, Pak Pendeta. Tidak bisa. Sudah iman saya sudah teguh sama Tuhan Yesus, tidak bisa untuk kita rubah untuk keyakinan menjadi tidak bisa. Puji Tuhan. Amin ya Ibu ya. Amin. Tuhan berkati Amin. dalam prinsip yang ada. Selalu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Ati atas partisipasinya ya. Ini ada Pak Ben mau bertanya lagi lah. Satu lagi ya. Boleh? Silakan Pak Ben. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya ingin bertanya buat Ibu Pendeta. Yang Ibu Pendeta tahu perbedaan mencolok, 1 atau 2 perbedaan mencolok dari keyakinan sebelumnya dengan keyakinan setelah menjadi Kristen. Ya, silakan Bu. Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus sudah jalan keselamatan, itu luar biasa. Saya kalau sebelumnya itu hidup kedagingan yang lebih banyak. Keyakinan yang sebelumnya. Hidup kedagingan itu yang perkataan, tindakan, perbuatan, hati, pikiran tidak sesuai dengan saya punya, menurut saya ya, dengan kita punya mau ibadah 5 waktu. Tetapi ketika saya hidup di dalam Tuhan, kedagingan itu semua sudah sepertinya sudah dilepaskan semua. Jadi usia yang saya mulai masuk usia 40 tahun sampai sekarang itu yang biasanya kadang-kadang marah, tapi puji Tuhan bisa ini semua. Tidak ada lagi namanya hidup kedagingan sudah lepas semua saya rasa. Karena marah-marah tidak ada perkataan semua, apapun itu semua tindakan hati, saya pikir kuasa Tuhan yang luar biasa menolong saya. Amin. Iya, kuasa Tuhan yang menolong saya luar biasa. Sampai saya bisa ada sampai saat ini. Bisa menyikapi satu persoalan dengan pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang, terus tidak langsung ketika ada persoalan itu, apapun misalnya ada orang yang menjelekkan atau ada orang yang menghina, saya tetap berusaha untuk tenang. Karena saya pikir dengan bersikap tenang kita tidak memperkeruh suasana. Dan saya bersyukur Roh Kudus bisa bekerja dan selalu bekerja dalam hati untuk mengingatkan supaya jangan untuk melawan atau membantah atau segala macam, tetap tenang saja, rendah hati saja. Itu yang saya bersyukur sekali. Hidup dalam Tuhan itu luar biasa, indah, sangat indah. Bapak. Terima kasih. Ya, ada lagi Pak Ben? Al-Quran Ibu masih punya sampai sekarang? Masih ada, masih simpan Al-Quran?
Yang punya nggak simpan. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tidak ada. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru Yang sudah lama sudah datang. Amin. Hidup sudah dalam Tuhan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi simpan-simpan itu. Alright. Ada lagi Pak Ben? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ben. Ya. Sama. Alright, saya tanya ya, Bu A, saya sudah tahu jawabannya, tapi teman-teman mungkin belum tahu, supaya mereka tahu. Saya bertanya, dari keluarga Ibu As, keluarga besar, ada yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada nggak? Siapa dia? Silakan. Iya. Baik Bapak, dari keluarga saya, adik saya yang bungsu. Nah, Adik saya yang bungsu sudah menerima Tuhan. yes. Kawin nikah dengan orang Kristen juga. Nah, cara Tapi Tuhan, kan? iya, menjadi persoalan ketika suami tidak menunjukkan Keteladanan. sikap tindakan ya sebagai seorang Kristen. Hidup di dalam Tuhan tidak. Mengajarkan istri untuk beribadah tidak. Akhirnya istri mau diarahkan kemana kalau suami yang memanggil untuk menjadi Kristen, Imam ya, jadi imam ya. percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mengarahkan itu. Akhirnya adik ini mengalami kebimbangan iman. Dia mau percaya sama Tuhan Yesus, sedangkan suaminya seperti itu. Nah, akhirnya dia kembali lagi sekarang Ya. ke Islam. Itu yang saya sesalkan sebenarnya. Ya. Sudah bicara, saya sudah banyak cara untuk berbicara, mengarahkan, membimbing dia. Tapi memang dia tidak bisa. Dia tidak melihat ya, Tidak tidak bisa. melihat, tidak Iya. melihat keteladanan, tidak melihat Kristus Iya. di dalam Iya. diri Dalam sikap diri suaminya. si suaminya. Iya. Jadi seolah-olah Kristus hanya cerita, isapan jempol, kan begitu kan? Iya. Ya, oke. Dukungannya kurang mendukung. Ya. Iya. Dan mungkin mendukung. tidak pergaulan yang Jadi buruk. memang intinya kita sebagai orang Kristen harus jadi cermin Jadi untuk orang lain. cermin ya. Oke. Kalau membawa orang lain untuk percaya sama Tuhan Yesus, sikap dan tindakan kita yang Ya. harus kita tunjukkan. Ya. Orang tua sudah Sikap, meninggal semua kan? hati, tindakan, Bapak sama pikiran. ibu sudah meninggal. Kalau bapak yang sudah meninggal, ibu yang masih ada. Bapak Ibu sudah masih meninggal, ada? terima kasih. Ibu sudah ada? Masih ada Iya, kan? masih ada. Ibu di mana? Di Merauke kan? Ada di Merauke, Bapak. Bagaimana Ibu? Sudah mulai ada apa? Cerita-cerita lah Ibu As sebagai seorang anak, ya. Cerita-cerita siapa Yesus itu? Ada cerita-cerita nggak? Atau bagaimana komennya Ibu? Silakan. Saya sudah pernah berbicara sama ibu, sudah menyampaikan. Komennya Ya. apa? Ibu bilang, biar kamu anak-anak saja sudah, mama tidak usah. Iya. Sudah bicara sampaikan ke mama. Iya. Ibu bilang, biar kamu anak-anak saja sudah, yang percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau ada acara atau ibadah-ibadah, mama suka, sering datang. Oh, mama Untuk juga ikut datang ada juga ya? sama ini. Ikut Iya. datang ya? Toleransinya masih bisa ini. Kalau untuk mama, bapak masih bagus. Daripada mama punya keluarga, bapak punya keluarga yang memang agak fanatik, sangat fanatik. Oke. Jadi adik-adik, om-om dari pihak papa sama mama belum ada yang mengikut ya, belum ada. Oke. Alright, pertanyaan saya selanjutnya ya. Ibu Asmawati kan sudah pendeta. Pastinya dong dibekali cara berinteraksi dengan orang yang belum mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan kita. Ya. Waktu menyampaikan, menginjilin orang lah istilahnya ya, kepada orang yang belum kenal. Pernah nggak berinteraksi dengan orang yang belum kenal dan Ibu As ditolak? Silakan. Saya kalau untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya lebih sering menunjukkan sikap tindakan, yang hati pikiran itu yang sering kali kalau berhadapan dengan mereka selebih itu. Tapi untuk jauh lebih itu saya harus melihat dulu, melihat bagaimana situasinya, kondisinya dengan mereka.
Kalau misalnya dengan keluarga, saya lebih untuk lebih misalnya dengan kakak-kakak atau saudara-saudara, ipar-ipar, itu kadang-kadang saya punya ini saya lebih lebih cenderung untuk tenang, untuk sikap tunjukkan sikap sebagai orang Kristen itu seperti apa sikap yang baik, yang ini. Untuk lebih berbicara ke ini mereka agak susah untuk mendengar karena mereka lebih kental, lebih lebih apa untuk mendengar cerita tentang Tuhan Yesus mereka kurang kurang dengar kurang untuk tidak terlalu peduli lah untuk mau mendengar cerita-cerita itu. Pak Andre kemana? Kenapa? Saya barusan ada telepon masuk. Ya, silakan. Apa tadi yang disampaikan? Saya kalau dengan berhadapan atau ketemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya, lebih menunjukkan sikap hidup kekristenan saya sebagai orang Kristen. Itu yang saya seringkali lakukan, Bapak. Kalau misalnya dalam lingkungan keluarga saya yang dekat, saya tidak terlalu ini karena saya tahu mereka itu lebih fanatik. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan itu, pasti mereka tidak akan mendengar itu. Tidak akan mendengar karena memang fanatik untuk ibadah. Semua mereka lakukan. Mereka lakukan. Jadi saya lebih lebih ini menunjukkan sikap hidup sehari-hari, Pak. Hidup kekristenan kita. Ya, menunjukkan keteladanan. Jadi Ibu As belum pernah dapat tantangan atau apa perlawanan dari orang yang Ibu injili lah. Ada nggak? Pernah nggak? Belum. Belum pernah. Belum, Ya. Bapak. Iya, atau mungkin karena saya posisinya saat ini masih di kantor. Oh, ya, belum. Kalau saya sudah di lapangan di gereja untuk melayani itu mungkin bisa diperhadapkan dengan tantangan-tantangan itu. Belum. Karena memang belum waktunya, belum saatnya saya untuk ini. Saya bilang, ya terserah sama Tuhan yang atur saya punya hidup pelayanan. Kalau Tuhan mau pakai saya di kantor, silahkan. Tapi kalau Tuhan nanti mau pakai saya untuk pelayanan jemaat, silahkan Tuhan atur sudah. Oke, mantap. Itu sudah. Oke, saya kira waktunya nggak banyak lagi. Saya akhiri aja. Atau ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu orang penanya lagi. Ada yang mau bertanya? Satu orang lagi. Saya berikan waktu. Andre. Ya. Andre. Ya, silakan. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Anak-anak sekarang bagaimana, Bu? Kuliah. Maksudnya? Ya, anak-anak lagi di mana? Ada di Merauke kah? Kuliah? Saya kira kuliah di luar Jawa. Saya tahu ceritanya. Silakan, boleh cerita sama Pak Karel. Saya tahu ceritanya, saya tahu. Ya, silakan. Anak-anak pertama di mana? Anak kedua di mana? Anak ketiga di mana? Silakan. Boleh, saya tahu ceritanya. Silakan. Iya. Baik, Bapak, yang anak pertama baru lulus kuliah bulan April lalu 2020 ini di Unhas Makassar. Sudah selesai. Pak. Jauh, Pak. Iya. Jadi sekarang ini lagi mencari pekerjaan, Bapak. Lagi mencari pekerjaan. Mantap. Lalu yang kedua sementara kuliah di kampus Musamus Merauke. Iya. Yang ketiga sekarang kelas 2 SMA. Dia ada di Ambon, yang bungsu ini, Bapak. Yang bungsu ada di Ambon. Ceritanya juga panjang, kenapa dia bisa ada di Ambon. Waktu yang saya habis melahirkan itu kan saya sakit yang saya bilang hampir mati, makanya setelah saya mengalami pemulihan, keluarga di Ambon, dari bapaknya, dari keluarga almarhum, bilang sudah tidak apa-apa, anakin dia tinggal nanti kita yang urus. Yang penting kamu kembali ke Merauke cari kerja untuk anak-anak dua itu. Yang satu yang bungsu tinggal di sana, sampai sekarang sudah kelas 2 SMA. Keren. Dari baik. Ya, kita kan laki berapa, perempuan berapa. Dia nggak tahu, yang tahu aku. Pak Karel nggak tahu. Silakan, berapa laki, berapa perempuan. Silakan. Semuanya perempuan, Bapak. 3-3. Cewek semua. Cewek semua. Jangan, nanti banyak kumbang-kumbang. Nanti kumbang-kumbang. Cantik dong. Kumbang-kumbang dari ini temannya Pak Karel nih, Flores.
Iya. Ya oke, perempuan semua masih terbuka lowongan, ya kan? Masih terbuka lowongan kan? Masih berjuang untuk masa depan, Bapak. Masih itu depan. Harus Oke, kerja, selesai kuliah, mereka oke, harus ini, baiklah. Bapak. Keren, keren. Oke, Pak Iya. Karel, ada lagi Pak Karel. Terima kasih, Ibu Asmawati. Ya. Tuhan berkati Ibu ya. Alright, oke Bu As. Amin, Saya amin, kira amin, saya amin. akhiri ya karena waktunya nggak banyak karena Bu Asmawati ada pekerjaan juga di Klasis ya. Bisa sampaikan pesan moral apa Bu? Pesan moral atau nasihat terakhir atau ya closing statement lah di teman-teman yang di virtual Zoom maupun di YouTube channel ini. Mungkin orang Makassar semua kali ya. Di sini ya silakan. Adib, apa pesan moralnya apa, closing statementnya apa, nasihatnya apa kepada teman-teman? Silakan. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena satu-satunya sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber berkat adalah dari Tuhan Yesus. Amin. Apapun situasinya, tetap mengandalkan Tuhan. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa, sangat baik dalam kehidupan. Amin. Lalu selanjutnya yang kedua, mari kita tunjukkan sikap hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus terhadap sesama kita. Ya. Karena dengan sikap hidup yang sesuai dengan ajaran kita, kekristenan kita, banyak orang percaya. Lewat sikap kita, tindakan kita, hati kita, perbuatan, itu tunjukkan kepada orang lain. Supaya orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka boleh melihat bagaimana cara bersikap kita, tindakan kita. Mereka akan percaya. Dan itu yang saya alami dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saya alami. Karena saya lihat orang Kristen punya gaya hidup. Bahkan saya tertarik dengan kehidupan kekristenan. Amin. Lalu yang terakhir, kita tidak tahu rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tidak pernah tahu. Tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan selalu membuat rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Walaupun pada awalnya yang saya alami dari pengalaman hidup adalah susah, penderitaan, tangisan, air mata, semua itu saya alami. Tetapi pada akhirnya saya rasakan itu. Kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, dan rencananya indah pada waktunya Tuhan. Itu yang saya alami dari pengalaman hidup saya. Dan oleh karena itu, semua yang ada di dalam grup ini, yang saat ini ada berhadir bersama-sama dengan kami, mari kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah apapun itu situasi. Amin. Saya punya pengalaman iman yang luar biasa, saya tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan sampai sekarang ini saya bersama anak-anak diberkati, ada sampai saat itu semua karena Tuhan. Amin. Tuhan Yesus luar biasa untuk kehidupan kita. Ya. Keren ini. Ya. Terima kasih Bu Asmawati ya, Bu As, atas closing statementnya, atas pesan moralnya, atas nasihat-nasihatnya untuk kita semua ya. Oke, keren hari ini ya. Kalau saya tangkap ya, saya peras kesaksian Ibu As dari awal, pertengahan sampai akhir ya, pengalaman hidup. Kalau saya peras ini, Ibu As tuh nggak takut loh, nggak takut menghadapi tantangan. Dari kota kecil desa Bulukumba mau ke Papua loh, jauh loh, seorang cewek lagi. Ya, Ibu ini saya ponnya itu saya peres nih. Kalau saya peres ini seperti peres ini, Ibu asli tidak takut tantangan ternyata. Jadi kita orang Kristen jangan takut tantangan, nggak gampangan, artinya nggak murahan. Yang kalau
banyak orang Kristen tuh, saya nggak mau ke gereja, GPI-nya apa Bu As ini karena AC-nya kurang dingin, kursinya kurang empuk, nggak mau ke gereja karena parkirannya kurang nyaman, parkirannya susah, nggak mau ke gereja gara-gara cuman itu. Banyak orang Kristen yang seperti itu, tapi nggak di sini orangnya di Afrika sana, ya nggak, di sana di Afrika, sini orang Kristen baik-baik. Ya, dengan baik-baik. Orang Kristen tidak boleh takut susah. Orang Kristen, orang percaya Tuhan tidak boleh takut tantangan. Sekalipun kita harus melewati masa-masa sulit yang tidak mudah, tantangan-tantangan yang ya luar biasa, tidak mudah dalam hidup kita. Saya mau bilang begini ya. Selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Manakala kita tetap bersukacita di dalam tekanan, ketika kita tetap bisa menjaga damai sejahtera di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Untuk apa kita punya iman kalau kita takut sama tantangan? Ya, buat apa kita punya iman kalau sama tantangan aja takut? Saya mau katakan ini, justru di masa-masa sulit, masa-masa yang penuh tantangan, itu yang membuktikan bahwa Dia hidup dan Dia berkarya di dalam hidup kita. Yang mengerti boleh sama-sama katakan amin. Tetap semangat Bu Asmawati, Bu As, semangat teman-teman yang ada di virtual Zoom, Pak Ben, Pak Bambang, Pak Karel, Bu Nancy, Bu Ria orang Itali, dari Ibu Santi dari Colorado, Amerika. Tetap semangat, tetaplah tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, saatnya sudah harus dituai. Tetapi pekerja kurang. Satu orang pekerja lagi di klasis, di kantor. Satu orang, jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep on running, keep on moving, keep on fire. Tetap bergerak, jangan diem. Tetap semangat. Kalau ada orang yang belum kenal, sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah. Anda harus tetap bersaksi bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan dan satu-satunya juru selamat. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Asmawati, terima kasih Pak Karel, Bu Ati, Terima Pak Boyan, kasih. Pak Bambang, Ibu Nancy, Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semua. Bu Santi, Amerika. Halo. Shalom. Sampai ketemu besok ya.